pas ketemu sama security yang lagi ngecek keadaan setiap lantai. Kenapa Chan? Enggak Pak, saya ngelihat sosok orang pakai baju merah itu mukanya hancur. Yang bener. Iya Pak, ya lu habis pakai mau sih kerja beginian, udah tahu yang kerja sebelumnya aja itu sakit karena udah banyak sering melihat penampakan-penampakan yang ada di gedung ini. Kayaknya jenuh banget ya kan. Udah merasa karena baju basah tuh sahabat channel, udah merasakan menggigil, merinding, lapar. Ada kayak hewan gitu sahabat channel di pojok sisi sebelah kiri di dekat pohon-pohon kayak buah-buahan gitu sahabat channel. Itu tanduknya banyak sahabat channel. Tanduknya banyak, matanya itu bukan merah, matanya ke dalam kecil warna putih gitu sahabat channel. Bentuknya manusia, cuman mukanya tuh rata sahabat channel, tapi tanduknya banyak gitu sahabat channel. Nah ininya dari sininya tuh berbulu hitam semua sahabat channel, kukunya panjang. Dia cuman begini aja sahabat channel. Begitu mau buka pintu itu terkunci sahabat channel, ada yang ngunci, ada yang jahil. Jadi bukan kayak bentuk apa ya, kalau di rawa-rawa itu kayak penampakannya tuh kayak setannya tuh kayak binatang sahabat channel, tapi bentuknya itu badan manusia, cuman mukanya itu muka hewan semua. Itu saya udah pasrah tuh sahabat channel, udah bilang Allahu Akbar, nggak mau nyingkir. Itu sekitar ada 10 makhluk halus lah sahabat channel, nggak mau nyingkir. Udah di situ aja, saya udah duduk aja, udah begini aja sama ya Allah ya Allah ya Allah, saya bilang gitu kan. Nggak ada yang mau dengar sama sekali sahabat channel. Akhirnya seakan-akan tuh saya pengen lompat gitu di atas gedung itu. Pak buka Pak buka Pak, tolongin saya Pak, buka Pak tolong Pak, banyak setan Pak di sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa, malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya alami nih sahabat channel. Dan dengan saya Chandra Wijaya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu semua setan ngumpul di gedung ini. Bagaimana keseruan dan ceritanya nih sahabat channel? Inilah kisahnya. Jadi di tahun 2015 nih sahabat channel. Jadi saya kerja di salah satu perusahaan di daerah Pulau Gadung nih sahabat channel, yaitu tepatnya di Rawagelam. Nah, menurut informasi yang saya dapat nih sahabat channel, di Pulau Gadung ini itu dahulunya ternyata banyak rawa-rawa, makanya dinamakan Rawagelam 1, Rawagelam 2, Rawagelam 3 ya Pak. Ya pokoknya sampai seterusnya nih sahabat channel. Nah, saya bekerja tuh udah 3 tahun tuh sahabat channel. 3 tahun udah banyak orang yang saya kenal lah di dalam perusahaan itu. Cuman di perusahaan itu gedungnya itu sekitar 7 lantai. Dia nggak jauh dari danau yang ada di daerah kawasan Pulau Gadung, sahabat channel. Nah, menurut informasi yang saya dapat, sahabat channel, jadi perusahaan saya ini itu bergerak di bidang kelapa sawit tuh sahabat channel.
ada salah satu orang atau kepercayaannya sahabat channel, kepercayaan direksi, dan salah satu tangan kanannya juga sahabat channel, itu dia dipercaya oleh direksi ini untuk mengelola yaitu taman-taman yang ada di atas gedung sahabat channel. Jadi di atas itu ada tanaman yang ditanamin kayak pucuk merah, buah-buahan, bidara Cina. Ya pokoknya kalau saya hitung itu sekitar 1.000 tanaman sahabat channel. Nah, di atasnya itu karena di atas gedung tuh nggak boleh pakai tanah gitu sahabat channel. Jadi dia 1.000 pohon itu dia taruh pot-pot besar sahabat channel, ya gede banget lah itu pot-potnya. Nah, ditanamin sekitar 1.000 pohon. Nah, kebetulan tukang yang nyiraminnya ini sahabat channel, dia sedang sakit lah. Jadi dia berobat dulu untuk minta izin sama kepercayaannya ini. Saya sebut Pade Kardi nih sahabat channel. Dia yang dipercayain. Ya udah, akhirnya saya ngobrol-ngobrol ketemu dengan Pade Kardi ini sahabat channel. Dia bilang ke saya gitu, Chan, kamu bisa nggak gantiin gitu, ada tukang siram itu di atas itu sedang sakit itu. Saya bilang sama Pade Kardi ini, sakit apa Pade gitu. Ya pokoknya dia izin ke saya, dia mau istirahat dulu gitu, udah puluhan tahun nyiram di atas tapi sakit gitu. Waduh, nyiramnya jam berapa ya Pak De? Saya tanya kayak gitu, nyiramnya jam berapa Pak De? Ya paling abis maghrib nih Chan gitu. Karena direksi itu pagi kan jalan-jalan gitu. Siang juga kadang-kadang kalau memang adem suasananya dia juga jalan. Sore dia jalan. Jadi pohon atau tanaman yang ada di atas itu sahabat channel itu memang sengaja. Jadi direksinya ini, bos besarnya ini menyukai pohon-pohonan dan juga cinta olahraga. Bahkan menurut informasi yang saya dapat, itu si bos punya kamar mandi khusus dia itu di dalam ruangannya. Jadi dia tuh kalau datang pagi jalan-jalan gitu sahabat channel, jalan olahraga ngelilingin atas gedung itu yang dikelilingin sama tanaman-tanaman yang dirawat sama Pade Kardi ini itu sahabat channel. Itu dia habis olahraga gitu, senam kecil-kecil, lalu dia mandi langsung aktivitas kerja. Nanti siangnya dia juga olahraga lagi kalau memang nggak terlalu panas, sorenya juga. Nah, jadi proses penyiramannya itu dilakukan setelah habis maghrib nih sahabat channel. Sambil Pade Kardi ini bilang ke saya, gimana Chan, nanti kamu dapat bayaran dan juga nanti kamu saya ajuin lah buat kerja di kantor saya gitu. Nah, saya nggak pikir panjang lebar lagi karena posisinya ya udahlah, karena mau diajak kerja ya kan di perusahaan terbesar lah kelapa sawit. Ya udah, saya mau aja gitu sahabat channel. Nggak mikirin bakal apa yang terjadi karena pekerjaannya ini itu sahabat channel itu dimulai habis maghrib sahabat channel. Nggak kebayang, cuman yang kita pikirin bayaran sama mau dimasukin di perusahaan tersebut. Ya udah, akhirnya setelah saya kerja yang wajibnya saya gitu sahabat channel, saya kerja masuk jam 7, pulang jam 4 atau setengah 5. Nah, waktu yang sebelum maghrib itu saya gunakan buat istirahat dulu, tidur-tiduran atau rebah-rebahan nih sahabat channel. Ya udah, mulai besok saya udah mulai bisa kerja. Dan mulailah saya bekerja sahabat channel. Hari pertama saya di atas gedung, di rooftop lah istilahnya sahabat channel.
Nah itu habis saya sholat maghrib, saya udah mulai siap-siap nih sahabat channel. Jadi saya naik ke lantai 1, ke lift, ke lantai 2, ke lantai 3, sampai ke lantai 7 nih sahabat channel. Setiap lantai itu udah kayak ada pulang ya, ini ya. Ya udah mulai turun-turun tuh sahabat channel, orang-orang gedung yang kerja di situ. Ya bahkan yang overtime atau lembur sedikit lah sahabat channel. Nah posisi saya ini sendirian sahabat channel gitu, kerja yang ngeri banget nih, dimulai abis maghrib di alam terbuka, itu mainnya air yang lembab-lembab sahabat channel, tanpa memikirkan sesuatu yang nggak diduga-duga nih sahabat channel. Akhirnya saya naik sampai ke lantai 7 sahabat channel. Jadi sebelum masuk koridor gitu sahabat channel, begitu mau masukin itu pintunya itu kaca, jendelanya kaca, jadi dalam ruangan itu kita sambil bisa nikmatin tuh banyak pohon-pohonan yang ada ditanam, sekitar 1.000 pohon tanaman sahabat channel, ada buah-buahan, ada tanaman. Ya udah, saya mulai nyalain airnya sahabat channel maghrib itu, tarik selangnya gitu sahabat channel. Itu udah mulai ada hawa-hawa nggak enak tuh sahabat channel, nggak enak banget, karena posisinya orang-orang di bawah ya itu cuman security, saya di lantai 7 sendirian sahabat channel. Nah udah mulai ketemu hawa atau udara yang nggak enak, saya mulai dari ujung dulu tuh sahabat channel, mulai dari ujung sahabat channel, saya tarik selangnya gitu sahabat channel. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Nah kalau nyiramnya itu sahabat channel, itu nggak nyiram seperti biasa, karena posisinya itu potnya aja udah gede banget sahabat channel. Ya udah saya siram nih, saya siram. Itu kita nungguin, nggak sekedar nyiram, ya udah enggak, sampai itu airnya penuh sahabat channel, sampai penuh, udah penuh luber itu sahabat channel, kita pindah ke pot 1, pot kedua, pot ketiga, seterusnya sampai 1.000 pohon tiap malam tuh saya siram tuh sahabat channel. Karena kenapa? Saya tanya sama Pak Dekardi sebelum nyiram, kamu nyiramnya harus full Chan gitu. Karena kenapa? Dia itu akarnya semakin membesar, populasinya dia buat berkembang biak atau hidup itu terbatas dari pot gitu. Jadi begitu dia tersengat paginya dengan panas matahari, nah yang penyerapan yang kita siram malamnya itu ya dia udah mulai minum lah istilahnya, kata Pak Dekardi. Jadi memang harus banyak air, bahkan sampai luber gitu sahabat channel. Dan banyakan juga banyak pot-pot yang sudah pecah gitu sahabat channel. Karena kenapa? Karena terbatas lah akarnya. Kalau pucuk merah tuh udah lumayan besar-besar sahabat channel. Ya udah saya siram satu persatu, dua, ketiga, keempat. Ketika udah mulai banyak sahabat channel, itu saya ngerasain kayak ada yang ngawasin saya. Padahal di atas gedung itu sahabat channel itu udah nggak ada orang gitu sahabat channel. Ya mungkin sebatas security buat ngecek analog lah istilahnya. Itu juga kehalangan pohon-pohon gitu, kehalangan tanamannya sahabat channel. Ya udah, akhirnya udah beberapa pohon nih hari pertama saya, itu kayak ada yang ngawasin di belakang saya sahabat channel. Mondar mandir lah, sekelibatan, kadang bulu-bulu ini tuh itu udah mulai merasakan merinding gitu sahabat channel, udah merinding banget gitu sahabat channel. Ya udah, terus sampai 800, 900, sampai 1.000 pohon tuh malam itu sahabat channel. Cuman karena kita kerja main air, itu badan udah nggak enak. Jadi malam pertama aja itu saya udah mulai ngerasain, aduh berat banget nih sahabat channel. Belum ada kayak ada yang sekelibatan, ada yang apa namanya mantau lah. Ya udah,
Akhirnya jam 9 setengah 10 atau jam 10 selesai juga tuh saya nyiram, dengan pengen buru-buru pulang lah gitu kan. Ya udah akhirnya saya pulang gitu ke rumah. Sampai di rumah tuh saya wudhu dulu karena perasaan saya itu kayak ada yang ngikutin gitu sahabat channel. Tapi ya udahlah, kita sampai di rumah sholat isya berdoa mudah-mudahan dilindungin lah itu sahabat channel, karena kerjaan ini luar biasa sahabat channel, dimulai abis maghrib dan kita tuh mainin air. Dan hari kebesokannya nih sahabat channel, ya udah kerja seperti biasa. Dan hari kedua kita siram lagi nih sahabat channel. Nyiram mulai habis maghrib tuh sahabat channel. Itu pertama kali saya tuh ditunjukin sahabat channel itu sosok kayak wanita berbaju merah. Itu mukanya itu sahabat channel, itu hancur sahabat channel, yang saya masih ingat-ingat gitu. Cuman kelopak matanya itu udah nggak ada gitu sahabat channel. Jadi saya nyiram udah beberapa pohon gitu sahabat channel. Saya siram karena sendirian. Coba bayangin sahabat channel, sendirian posisinya di gedung itu di atas rooftop sendirian. Nah security cuman ada di bawah gitu sahabat channel. Begitu saya nyiram itu, kalau saya perhatiin gitu sahabat channel, setan-setan ini sebenarnya nggak nakut-nakutin kita karena halusinasi kita gitu sahabat channel. Nah dia tuh nampakin diri kalau kita di suatu tempat yang sepi, apalagi lembab banyak air gitu. Itu mereka suka dengan yang lembab-lembab. Begitu saya lagi nyiram sahabat channel, begitu saya ngelihat ke depan, jadi nyiram itu saya siram, kadang lihat, kadang ke kanan, kadang ke kiri gitu sahabat channel. Begitu saya lagi nyiram, begitu lihat sosok ke depan, itu dia muncul. Dia nggak nyamperin, nggak nakutin, enggak. Dia cuman diem aja sahabat channel gitu. Begitu saya lihat begini, astagfirullahaladzim gitu sahabat channel. Ya udah saya baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya baca tuh sekuatnya berulang-ulang gitu sahabat channel. Ya udah akhirnya kok dia nggak hilang-hilang, saya bilang gitu. Ya udah nggak hilang-hilang, akhirnya saya langsung lari sahabat channel ke arah pintu gitu sahabat channel. Begitu mau ke arah pintu, lari, astagfirullahaladzim, karena itu becek sahabat channel, tuh jatuh sahabat channel saya. Wah, jatuh. Ya udah gitu kan. Pas jatuh gitu kan, pas ketemu sama security yang lagi ngecek keadaan setiap lantai. Kenapa Chan? Enggak Pak, saya ngelihat sosok orang pakai baju merah, itu mukanya hancur. Yang bener. Iya Pak, ya lu habis pakai mau sih kerja beginian, udah tahu yang kerja sebelumnya aja itu sakit. Karena udah banyak sering lihat penampakan yang ada di gedung ini. Begitu Pak. Ya udah. Ya udah gimana, lu mau turun nggak? Karena saya kepikiran sama rasa tanggung jawab, ya udahlah gitu. Toh buktinya dia nggak ngapain saya, cuma ngeliatin nampakin doang. Tuh baju udah basah tuh sahabat channel. Karena saya punya rasa tanggung jawab dan masa depan mau diajak perusahaan itu sama Pak Dekardi, ya udah saya berjuang lagi. Saya niatin, saya beraniin sahabat channel. Saya siram lagi 1000 pohon tuh, aduh kayaknya jenuh banget ya kan. Udah merasa karena baju basah tuh sahabat channel, udah merasakan menggigil, merinding, lapar sahabat channel saat itu. Ya udah akhirnya hari kedua selesai juga nih sahabat channel. Akhirnya pulang, sholat isya lagi, ditanya sama istri, kenapa tadi jatuh? Oh ya udah, kalau beban atau ini nggak usah lah gitu, mendingan minta
inilah baik-baik minta resign aja, nggak usah diambil, itu juga kerjaannya berat, main basah-basahan takutnya masuk angin atau gimana bahaya. Ya udahlah, akhirnya saya coba dulu lah sehari lagi, kalau memang ternyata banyak yang apa bermunculan di atas rooftop itu, ya udah akhirnya saya mundurin diri lah. Akhirnya saya coba lagi tuh masuk kerja seperti biasa sahabat channel, sorenya saya sambil berdoa gitu sahabat channel. Ya udah akhirnya saya baca-baca bismillah, sholat maghrib, saya naik lagi. Kalau memang ini terakhir gitu, besok langsung ngomong baik-baik lah sama Pak Dekardinya, naik ke atas siram. Saya dari ujung-ujung dulu ya sahabat channel, saya udah mulai rasa takut tuh, udah mulai wah kacau nih gitu. Ya udah yang penting selamat dulu, kesehatan dulu. Kalau masalah kerjaan ya saya juga masih ada pekerjaan wajibnya, kalau ini sampingan ya udah bismillah lagi, baca ayat kursi sambil baca selawat sahabat channel. Itu tetap yang mantau itu, yang bolak-balik itu sahabat channel, luar biasa. Saking seriusnya saya berani-beraniin sahabat channel. Begitu saya lagi nyiram begini sahabat channel, itu burung kunduk udah bangun semua sahabat channel. Tapi saya paksain tuh sahabat channel. Begitu ini tuh apa namanya, sesosok wanita yang baju merah udah mulai nongol gitu. Dia nggak ngapain-ngapain, nggak merasa deketin, nggak nakutin, nggak sahabat channel. Begitu saya nyiram tuh dia ngeliatin aja. Udah saya baca terus kan sahabat channel. Begitu saya paksain cuman gara-gara buat kerjaan, terus sampai jam 8, setengah 9, begitu sampai jam 9 gitu sahabat channel. Jadi ketika tuh kuntilanak yang merah itu muncul, saya ngeliat ada kayak hewan gitu sahabat channel di pojok sisi sebelah kiri, di dekat pohon-pohon kayak buah-buahan gitu sahabat channel. Itu tanduknya banyak sahabat channel, tanduknya banyak. Matanya itu bukan merah, matanya ke dalam kecil warna putih gitu sahabat channel. Bentuknya manusia, cuman mukanya tuh rata sahabat channel, tapi tanduknya banyak gitu sahabat channel. Nah ininya dari sininya tuh berbulu hitam semua sahabat channel, kukunya panjang. Dia cuman begini aja sahabat channel, cuman seperti gitu aja. Itu yang kedua sahabat channel. Nah udah mulai kocar kacir, udah basah juga di mana-mana sahabat channel. Begitu saya mau buka pintu gitu sahabat channel, udahlah lari aja nih. Begitu mau buka pintu itu terkunci sahabat channel. Ada yang ngunci, ada yang jahil, nggak tahu tuh apa nggak sengaja security lupa kalau saya ada di dalam lagi nyiram. Karena security pun juga kurang begitu paham, takutnya ketutupan pohon-pohon, taunya jam 9 tuh si Chandra tuh udah turun aja, ternyata saya masih di dalam. Dikuncilah itu pintu yang buat keluar masuk sahabat channel. Ya udah akhirnya saya coba naik ke pembatas rooftop. Karena pembatas rooftop juga namanya lantai 7, saya teriak, Pak, itu nggak ada yang dengar sahabat channel. Ya udah saya duduk gitu sahabat channel, duduk. Ini gimana caranya? Udah basah semua itu sahabat channel. Itu kalian mau percaya atau nggak percaya sahabat channel, itu ngumpul di depan saya sahabat channel. Jadi tadi kuntilanak merah yang mukanya hancur, terus orang yang punya tanduk banyak banget sahabat channel, dan kulitnya itu berbulu semua. Terus ada lagi saya ngeliat tuh kayak barong gitu, tapi bulunya putih, mukanya itu kayak serigala sahabat channel, mukanya serigala. Yang lainnya tuh saya lihat hitam semua. Jadi
bukan kayak bentuk apa ya, kalau di rawa-rawa itu kayak penampakannya tuh kayak setannya tuh kayak binatang sahabat channel, tapi bentuknya itu badan-badan manusia, cuman muka-mukanya itu muka hewan semua. Itu saya udah pasrah tuh sahabat channel, udah bilang Allahu Akbar, nggak mau nyingkir. Itu sekitar ada 10 makhluk halus lah sahabat channel, nggak mau nyingkir. Udah di situ aja, saya udah duduk aja, udah begini aja sama ya Allah ya Allah ya Allah, saya bilang gitu kan. Nggak ada yang mau dengar sama sekali sahabat channel. Akhirnya seakan-akan tuh saya pengen lompat gitu di atas gedung itu, tapi saya masih istighfar terus gitu sahabat channel. Dan akhirnya mau nggak mau saya tuh harus ngebuka pintu kaca yang kekunci itu sahabat channel. Saya udah cuman jalan satu-satunya ya pintu itu, kalau nggak saya pecahin atau gimana gitu. Cuman makhluk-makhluk yang tadi di hadapan saya itu masih ngeliatin. Pokoknya sahabat channel, itu semua raganya itu manusia, cuman kepalanya itu kayak apa? Kepalanya itu kayak hancur, tapi ininya tuh kayak akar jenggotnya tuh akar sampai ke bawah. Ada yang bentuk serigala gitu sahabat channel, namanya sendirian terus terkunci kayak gitu sahabat channel. Itu jadi saya baru tahu gitu sahabat channel, bahwa sebenarnya makhluk gaib tuh ada. Cuman yang dia di pertanyaan itu kayak pocong tuh nggak ada di atas gedung itu sahabat channel. Ya udahlah, itu pengalaman saya yang luar biasa. Akhirnya saya ambil ke arah kaca, saya gedor-gedor tuh pintunya, dar. Saya gedor-gedor gitu, cari kayak buat mecahin kaca gitu sahabat channel, cari batu atau apa gitu sahabat channel, daripada saya ngeliat-ngeliat yang kayak begituan lagi sahabat channel. Begitu saya ketemu batu, saya mau pecahin, ada security keliling sahabat channel. Untungnya ada security keliling. Pak buka pak buka pak, tolongin saya pak, buka pak tolong pak, banyak setan di sini pak, banyak setan pak di sini. Iya ya Jan, siapa yang ngunci gitu kan? Siapa yang ngunci gitu? Ya nggak tahu pak, pokoknya terkunci aja gitu. Akhirnya alhamdulillah dibukain, pak di sini banyak setan pak. Iya bener Chan, saya kalau mau ngontrol kata security itu saya banyak melihat makhluk-makhluk halus, tapi nggak wajar yang kayak pocong, kuntilanak, apa gundurwo, bukan. Jadi makhluknya itu ya kayak binatang aja sahabat channel, basah, posisi makhluknya tuh kayak basah, berbulunya tapi agak-agak basah gitu sahabat channel. Ya udah, saya ke bawah, saya tanyain security siapa yang ngunci, nggak ada. Lihat di CCTV juga nggak ada yang ngunci gitu sahabat channel. Hari itu, malam itu aneh, dan saya baru percaya bahwa alam goib, setan itu ada sahabat channel, ada sahabat channel. Luar biasa. Jadi kalau kita di tempat sepi atau di kuburan atau di mana, baca-baca lah sahabat channel, baca-baca. Akhirnya saya izin kepada Kardi untuk mengundurkan diri. Pade, saya mohon maaf, saya ngundurin diri, mau kerja yang perusahaan atau gimana, saya udah nggak peduli lagi. Yang jelas yang penting intinya saya sehat. Kenapa Chan? Ternyata di atas tuh banyak makhluk halus. Oh iya Chan, maaf saya baru ngomong, pikiran kamu tuh pemberani gitu. Ya berani sih berani pak, tapi kalau banyakan kayak gitu saya juga takut juga gitu. Ya udah kata Pak Dekari, ya udah Chan, ini gaji kamu saya bayar 3 hari, mohon maaf ya, jadi saya cari lagi gitu. Ya Pak De, saya juga mohon maaf gitu, nggak bisa ngegantiin tukang siram yang sebelumnya gitu. Nah saya tanya sama Pak Dekardi, Pak itu dia sakit kenapa gitu kan? Ya dia sakit tuh yaitu jadi sering nemuin penampakan gitu, dan akhirnya dia udah nggak kuat, kepikiran sakit gitu. Wah Pak De, kenapa nggak bilang Pak, tahu gitu saya juga nggak bakalan terima kerjaan ini gitu kan. Ya udah, akhirnya saya pamit sama Pak Dekardi,
dan gak bakalan ngurusin tuh kayak tanaman-tanaman gitu lagi. Kapok saya. Jadi berani-berani tapi setannya itu di atas rooftop ngumpul semua. Udah bentuknya binatang semua. Yang ada tuh kayak yang normal kayak kuntilanak, yang lainnya tuh kepalanya kepala hewan semua sahabat channel. Serigala, kayak ada bentuk macan, tapi badannya tuh badan manusia. Mereka berbulu semua sahabat channel. Mungkin itu aja sahabat channel kisah saya nyari kerjaan sampingan, ternyata jadi luar biasa menakutkan sahabat channel. Dan saya juga banyak ucapin terima kasih sahabat channel yang udah selalu dukung dan support channel ini, dan yang masih puasanya masih belum batal, selalu semangat. Semoga di bulan puasa ini Allah kasih keberkahan buat kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.